Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang perhitungan matematis, bagaimana melakukan setting terhadap relay diferensial. Jadi nanti ada teori-teori atau tahapan pada saat menghitung relay diferensial. Kemudian satu lagi nanti di bagian akhir ada contoh permasalahan atau contoh sebuah trafo, kemudian ada spesifikasi trafo tertentu, kita diminta untuk menghitung setting relay diferensial. Nanti tahapannya adalah kita pertama menentukan rasio dari current transformer atau CT yang digunakan pada sisi primer dan sisi sekunder dari trafo daya. Di sini yang akan kita bahas adalah perhitungan setting relay diferensial yang diimplementasikan pada sebuah trafo daya, karena hal ini yang sering kita jumpai pada implementasi praktis. Nah, untuk langkah pertama, dari tahap perhitungan setting relay diferensial adalah melakukan atau menentukan rasio current transformer yang akan kita gunakan baik pada sisi sekunder atau sisi primer trafo, sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah trafo. Untuk menentukan setting atau untuk menentukan rasio CT nanti pertama kita harus tahu arus nominal dan arus rating pada sisi sekunder dan sisi primer. Jadi nanti arus itu dihitung dari kedua sisi trafo daya tersebut. Nah, persamaan yang digunakan itu persamaan menghitung arus pada sistem 3 fase seperti biasa di sini. Jadi S adalah daya semunya. S nanti di sini adalah volt ampere. Kemudian nanti dibagi volt dikalikan akar 3 ya. Karena kita bicara tentang 3 fase, nanti ketemunya adalah ampere. Itu adalah arus nominal, baik itu nanti di sisi tegangan tinggi atau sisi tegangan rendah. Jadi nanti untuk tegangan di sini ini tergantung sisi primer atau sisi sekunder dari trafo. Tetapi untuk S di sini sama, karena kapasitas trafo biasanya kita nyatakan dalam mega volt ampere. Itu arus nominal, dan arus yang bisa disalur atau arus ratingnya itu tadi adalah 110% dari arus nominal yang kita hasilkan dari perhitungan sebelumnya. Semuanya di sini ya. Jadi arus nominal di sini nanti kita hitung pada sisi primer maupun sisi sekunder trafo daya yang kita proteksi dengan relay diferensial. Nah, setelah kita melakukan perhitungan atau menentukan rasio dari current transformer, tahap berikutnya adalah kita menentukan mismatch atau ketidakcocokan antara rasio CT hasil perhitungan dan rasio CT yang ada dari manufaktur atau yang bisa kita beli di pasar. Mismatch di sini ketidakcocokan itu sebenarnya akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan pembacaan arus pada sisi primer dan sisi sekunder. Jadi mismatch terjadi karena yang kita pasang CT-nya itu berbeda dengan hasil perhitungan. Karena adanya di pasaran itu berbeda. Mismatch. Ya, satu saja ya, mismatch. Mismatch satu saja. Jadi kesalahan karena
kesalahan pembahasan trafo itu karena terjadi tadi perbedaan antara yang dihasilkan dari perhitungan, ini kita sebut sebagai rasio CT idealnya. Idealnya seperti itu yang kita pasang terhadap CT yang kita pasang. Jadi selama tidak lebih dari 5% itu tidak masalah ya di sini ya. Jadi syaratnya mismatch ini tidak boleh lebih dari 5%. Mismatch sering atau tidak bisa kita hindari karena kalau nanti rasio trafo daya itu bilangannya adalah bilangan ganjil, maka mismatch itu tidak bisa kita hindari. Jadi mismatch di sini perbandingan antara CT yang hasil perhitungan atau idealnya yang harus kita pasang, kemudian dibanding dengan CT yang ya adanya seperti itu di pasaran, kemudian kita kalikan 100%. Bisa dalam persen atau bisa dalam perbandingan saja. Jadi di sini 100% di sini hanya opsi saja. Boleh dikalikan 100% atau tidak dikalikan 100%. Nah, karena nilai diferensial itu bergantung pada hasil pembacaan CT, maka kita juga harus melakukan perhitungan arus sekunder dari CT di setiap sisi trafo daya. Selanjutnya adalah kita harus menghitung arus sekunder yang dihasilkan oleh CT. Sama ya nanti, jadi yang sebelah kanan di sini arus nominal adalah arus dari saluran dikalikan seperasio CT, nanti kita dapatkan arus nominalnya. Jadi rasio CT biasanya kan dituliskan katakanlah 2000 dibanding 5. Jadi nanti bisa kita tuliskan arus sekundernya 5 dibagi 2000 misalkan. Rasio CT yang kita gunakan di sini. Kemudian kita kalikan arus nominal dari sisi sekunder atau sisi primer trafo daya yang kita lindungi. Nah, karena kita sudah menghasilkan arus CT dari kedua sisi primer dan sisi sekunder, selanjutnya adalah kita menghitung arus diferensial, yaitu merupakan perbedaan arus sekunder pada kedua sisi trafo daya. Di sini saya tuliskan sekundernya saja supaya tidak. Ini arus sekunder, sisi primer dan sisi sekunder trafo daya. Jadi sekunder di sini adalah sekunder dari CP 1 dan 2-nya ini mengindikasikan sisi primer dan sisi sekunder trafo daya. Jadi sekali lagi ini semuanya harus sekunder dari CP, CP. Satunya di sini, indeks 1 dan 2, ini adalah digunakan untuk primer dan sekunder dari trafo dayanya. Ini dari trafo daya. Dari trafo daya yang kita kita lindungi. Artinya kalau sekunder 2 di sini berarti arus sekunder dari CT 2 itu dipasang pada sisi sekunder trafo daya. Ini sekunder pada sisi primer trafo daya tersebut. Jadi ini formulasi yang digunakan untuk menghitung arus diferensial. Di sini ada, saya kurang menuliskan. Di sini harusnya ada tanda mutlaknya. Positif atau negatif dari hasil. Jadi bolak-balik boleh, mau I2 dikurangi I1 atau I1 dikurangi I2, di sini adalah kita menggunakan tanda mutlak.
Nah, kemudian nanti ada dua daerah yang dipisahkan pada relay diferensial seperti pada teori kemarin. Ada daerah operasi dan daerah yang tidak beroperasi. Jadi kita harus menentukan sebuah arus yang kita sebut sebagai arus restraint atau arus penahan supaya relay diferensial itu tidak beroperasi pada keadaan tertentu. Arus restraint ini juga memperhatikan arus magnetisasi atau arus beban nol. Nah, arus penahan atau arus restraint di sini ini nanti kita hitung dengan menggunakan persamaan. Jadi arus, sekali lagi di sini arus sekundernya, arus sekunder CT. Kita sebelahkan, kemudian kita bagi 2 di sini. Jadi nanti pada saat setting, nanti kita menghasilkan sebuah arus restraint, kemudian nanti ada arus diferensial. Nanti ada daerah yang beroperasi atau tidak beroperasi pada relay diferensial. Nah, di sini adalah restraint tidak boleh beroperasi, kemudian kalau yang atas nanti relay beroperasi. Garis ini menyatakan pick up-nya. Jadi nanti kita setting menghasilkan sebuah garis di mana ini adalah pick up. Relay mengirimkan sinyal CB trip kalau terjadi pick up. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menentukan kemiringan dari kurva atau kita sebut sebagai slope atau percent slope di sini. Nanti ada 2 buah slope. Slope pertama, kemudian slope kedua. Nanti ini adalah perbandingan antara I diferensial dan I restraint-nya. Kalau yang slope kedua, tinggal slope 1 kita kalikan 2. Ini kita nyatakan dalam persen. Sama tadi ya, nanti kita menghasilkan sebuah grafik setting yang ada 2 buah kemiringan. Misalkan di sini kemiringan pertama, kemudian kemiringan kedua. Ada 2 buah slope di situ yang harus kita hasilkan dari setting. Nanti ini slope pertama, kemudian di atasnya adalah slope kedua. Di sini slope pertama, kemiringan pertama, kemudian kemiringan kedua nanti lebih miring, lebih curam. Nah, grafik ini nanti yang kita hasilkan pada saat kita melakukan setting pada relay diferensial. Nah, yang terakhir adalah arus settingnya. Jadi arus setting di sini, arus setting yang kita berikan pada relay diferensial, ini merupakan perkalian antara slope dan arus penahan atau arus restraint-nya. Ini kita sebut sebagai arus setting atau arus yang kita berikan pada atau arus ini kita informasikan terhadap relay diferensial. Ini tahapannya. Nah, nanti hasilnya adalah hasil perhitungan adalah sebuah kurva yang menyatakan daerah operasi relay diferensial yang di atas, kemudian daerah tidak operasi atau yang kita sebut sebagai restraint region di sini. Nanti slope-nya ada 2 tadi kita perhatikan. Slope pertama dan slope kedua. Di sini arus restraint, kemudian arus diferensialnya. Jadi setting relay diferensial nanti menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Menghubungkan antara arus restraint dan arus diferensial. Jadi menentukan daerah bekerja dan daerah tidak bekerja atau
di mana relay itu pick up dan relay tidak pick up. Untuk contoh perhitungan setting, di sini ada data ya, spesifikasi rasio yang akan spesifikasi sebuah trafo daya. Di sini trafonya trafo daya. Trafo daya yang akan kita proteksi. Biasanya spesifikasi seperti ini detail sekali sampai ada tahun pembuatan. Nanti kalau saudara kerja praktek atau sudah kerja praktek itu spesifikasi trafo itu sangat detail, tapi nanti yang kita pakai pada saat perhitungan relay diferensial itu yang kita perhatikan adalah rasio tegangan di sini. Kemudian nanti dayanya, tegangan operasi, dan daya di sini nanti kita gunakan untuk menghitung arus nominal, kemudian arus rating, kemudian juga arus setting, arus diferensial. Nah, tahap pertama, kalau kita memiliki spesifikasi rasio seperti yang tertampil di sini, jadi trafo daya memiliki rasio nanti 150 kV, karena kita tidak memiliki informasi liternya, rasio transformasi kita anggap sama dengan daya sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendahnya. Yang pertama adalah menentukan arus, menghitung rasio CT, tapi pertama kita harus menentukan arus nominal dan arus maksimalnya atau arus ratingnya di sini. Sama ya, nanti pada saat menghitung arus nominal itu diterapkan pada semua sisi trafo. Baik itu sisi tegangan tingginya, di sini sisi 150 kV. Itu untuk arus nominal dan arus maksimum. Tadi arus nominal ini menggunakan persamaan kapasitas trafo dibagi tegangannya, kalikan akar 3. Kapasitasnya tadi kita mendapatkan informasi 60 MV ampere. Di sini sisi tegangan 150 kV. Maka arus yang dihasilkan adalah 230,9 ampere. Nanti arus maksimalnya tinggal dikalikan 110%. Dikalikan 110%, maka kita dapatkan 253,99. Jadi, perhitungan arus nominal dan arus maksimal ini dilakukan di kedua sisi. Ini pada sisi tegangan tinggi, dan juga kita lakukan pada sisi tegangan rendah. Itu tegangan 20 kV. Sama, data kapasitasnya sama, tapi yang berbeda di sini adalah kita sekarang menghitung arus pada sisi tegangan rendah atau 20 kV. Nanti arus yang dihasilkan 1732,05 seperti tampil, kemudian arus maksimalnya kita kalikan dengan 110%. Sini ya, nanti kita dapatkan pasti di sisi tegangan tinggi harusnya lebih besar, karena di sini merupakan trafo daya, trafo untuk mengirimkan daya dari sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah. S di sini kapasitasnya ya, atau ratingnya, S-nya di sini adalah S huruf besar. Ya, daya ya. Kapasitas trafo S sekali lagi. Nah, arus nominal dan arus maksimal kita sudah berhasil menghitung. Bisa kita tuliskan dalam sebuah tabel. Tapi tabel di sini. Jadi untuk arus nominal dan arus maksimal, baik itu di sisi tegangan tinggi 150 kV maupun di sisi tegangan rendah 20 kV. Nah, untuk menentukan perhitungan CT,
Tadi kita kita perhatikan lagi pada saat teori kemarin itu sangat dipengaruhi oleh perbandingan rasio dari trafo daya. Rasio trafo daya kita adalah tadi ya 150 dibanding 150 kV dibanding 20 kV. Jadi kita tentukan dahulu di salah satu sisi tegangan tinggi atau sisi tegangan rendah, sisi primer atau sisi sekunder. Itu kita harus memperhatikan atau menentukan dulu rasio CT-nya. Misalkan di sini kita menentukan untuk CT yang ada di sisi 20 kV, kita beri CT 2 di sini, kita sudah menentukan bahwa rasio yang akan kita gunakan adalah 2000 banding 5. Nah, kemudian kita bisa melakukan perhitungan untuk menentukan rasio CT yang ada di sisi primer atau 150 kV. Kemarin ya pada teori prinsip kerja relay diferensial, maka rasio CT pada sisi tegangan rendah atau sekunder itu dikalikan dengan rasio transformasinya. Nanti kita mendapatkan angka 53,3 di sini. Nah, kemudian karena pada sisi 20 kV kita sudah menentukan tegangan rasio CT 2000 banding 5. Nanti untuk sisi tegangan tinggi atau CT1, katakanlah kita sama-sama menggunakan pembanding 5, maka 53,33 di sini harus kita kalikan 5, maka kita mendapatkan 266,67 dibanding 5. Jadi di sini 266,67 bagi 5 itu sama dengan 53,33. Atau kalau kita menggunakan perbandingan 1, ya berarti CT1 itu rasionya 53,33 banding 1. Tergantung di sini ada tidak di pasaran dengan perbandingan seperti ini. Katakanlah mendekati 50 banding 1. Kalau ada kita gunakan di sini. Perbandingan di sini yang penting apapun itu, mau banding 5 banding 1, yang penting angkanya adalah 53,33. Ini adalah hasil perhitungan. Sekali lagi di sini adalah angka hasil perhitungan. Tetapi nanti kalau saudara mencari di pasar, itu yang paling mendekati sebagai contoh adalah 300 banding 5. Ini yang tersedia di pasar atau dari pabrik pembuat CT tersebut. Karena angka di sini sekali lagi 266,67 banding 5, rasionya itu tidak ada. Maka yang dipasang atau yang kita adakan adalah 300 banding 5. Maka akan terjadi mismatch. Mismatch tadi adalah perbandingan yang seharusnya atau yang dihasilkan dari perhitungan itu dibagi dengan yang kita pasang. Nanti akan terjadi mismatch sebesar 0,8. Nah, nanti untuk penghitung di sini kita terjadi mismatch sebesar itu. Mismatch-nya adalah 1 dikurangi 0,89. Atau ini sekitar 0,11 ya, 0,11. Kalau dalam persen, ini kan hanya dikalikan 100, 11%. 0,11. Kalau ingin dikalikan dalam persen, ini harus dibagi dengan 0,1. Saya tuliskan di atas. Kalau ingin kita tuliskan dalam persen, 0,11 ini dibagi dengan yang seharusnya. Yang seharusnya adalah 300. Nanti dikalikan 100%.
Di sini nanti menghasilkan angka yang sangat kecil, atau boleh dikatakan masih jauh lebih kecil dari 5%. Ini kalau ingin kita tuliskan dalam persen. Jadi masih sangat kecil, maka mismatch seperti ini boleh diterapkan. Ini mismatch, tetapi kalau error mismatch, di sini errornya nih. Error mismatch-nya ini dihitung seperti ini. Jadi selisihnya dibagi yang sebenarnya kemudian dikalikan 100%. Nah, dengan mismatch seperti ini nggak masalah karena masih di bawah 5%. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita sudah menghitung mismatch. Menghitung arus diferensialnya. Arus diferensial adalah sekunder 1, sekunder 2 silakan dibolak-balik karena itu merupakan bilangan mutlak. Menentukan arus diferensial. Oh, di sini kembali lagi. Menentukan arus diferensial. Arus diferensial selisih merupakan selisih dari arus sekunder ya. Selisih arus CT, sekunder CT baik di sisi primer maupun sekunder, tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendah. Tadi kita sudah menghitung arus yang dibaca oleh CT, maka arus diferensialnya adalah sebesar 0,49 ampere. Di sini ada satunya, ampere. Arus diferensial 0,49 ampere. Jadi ini merupakan selisih, sekali lagi, selisih arus sekunder dari CT ya, itu 0,49 ampere. Nah, selisih ini nanti yang digunakan pada saat kita memberikan setting arus pada relay diferensial. Nanti setting tadi berdasarkan persamaan kita harus menentukan arus restraint-nya, kemudian menentukan slope-nya untuk menentukan setting. Nah, dari di sini berarti kita selanjutnya adalah menentukan arus restraint atau arus penahan. Selanjutnya kita menentukan arus penahan. Sama ya, kedua sisi di sini kita perhatikan. Arus restraint adalah sekunder CT pertama ditambah CT kedua, kemudian kita bagi 2. Nanti kita dapatkan 4,1 ampere. Ini kita sebut sebagai arus restraint. Arus restraint ada, arus diferensial ada, kemudian kita menentukan slope, kemiringan. Persen slope, ini persamaan yang tadi di depan. Slope pertama adalah perbandingan antara arus diferensial dengan restraint, kita kalikan 100%, jadi kemiringannya 12%. Untuk slope yang kedua di sini adalah 2 kali slope 1. Nah, slope ini nanti tadi digunakan untuk menggambarkan kurva dari hasil setting relay diferensial. Kemudian kita sudah ada arus restraint, arus persen slope. Kemudian untuk setiap slope di sini, baik slope pertama dan slope kedua, kita harus menentukan arus setting yang diberikan terhadap relay diferensial. Arus settingnya. Jadi untuk kedua slope. Ini persamaannya tadi, bahwa setting itu persen dikalikan arus restraint. Nah, ini arus yang kita berikan terhadap relay diferensial pada slope pertama dan slope kedua. Nah, dari informasi yang dihitung di atas, maka bisa kita gambarkan sebuah grafik dengan Excel atau dengan silakan.
nanti, nah grafiknya seperti ini. Arus restraint, arus diferensial, kemudian nanti kita menghitung slope 1, slope 2. Nah, garis di sini itu merupakan garis di mana relay harus pick up. Relay harus pick up. Jadi kalau melebihi arus tersebut di atas, relay diferensialnya ada di atas garis pick up, maka relay harus beroperasi. Kalau ada di bawah garis pick up, relay tidak boleh beroperasi. Jadi yang di bawah di sini tidak beroperasi karena relay tidak pick up. Ini adalah langkah-langkah pada saat kita memberikan setting terhadap relay diferensial.